Halo, good morning everybody. Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video dari channel Ejra Design, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Ejra Design lainnya yang tentu saja berkaitan dengan dunia arsitek dan interior desain. Oke ya Bray, gua tunggu dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, tet. Oke, terima kasih sudah menekan tombol subscribe. Dan ingat, subscribe itu gratis, Oke, lanjut videonya. Let's go, les. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Halo Bray, jumpa lagi di channel Ejra Design. Kali ini gua akan mendesain sebuah kamar yang sempat viral, yaitu kamar dari Bertrand Peto Putra Onsu. Nah, sebenarnya kamar ini yang gua desain ini adalah project animasi gua sendiri ya. Jadi gua nggak disuruh sama ayah Ruben untuk mendesain kamarnya Bertrand, bukan. Tetapi di sini gua inisiatif ingin membongkar, menganalisa dan mendesain ulang kamar dari Bertrand Peto Putra Onsu alias Onyo. Nah, bila kalian sering mengikuti Bertrand ya, tentang berita-beritanya, ada berita yang positif, ada yang negatif. Tentu kalian pernah dengar ya kalau kamarnya Bertrand ini sempit. Ternyata setelah gua analisa itu bisa dilihat dari ukuran keramik, ukuran mebel, ukuran kasur, pintu, dan ukuran meja belajarnya. Itu kamarnya ternyata besar dan tidak kecil. Bila dianalisa dari bagian-bagian tadi yang udah gua jelaskan itu ya,
itu didapatkan angka 4,5 dikali 3,5 meter untuk ruangannya veteran ini. Ya kurang lebih hampir 4 meter kali 5 meter ya. Wah, itu besar banget ya untuk satu orang tidur di sini ya. Sementara kalau kamar hotel itu standarnya itu 3x3, untuk yang single ya itu 3x3, bahkan ada yang 3x2,5 gitu ya. Kalau ini udah hampir 4x5 ya ukurannya ya, dan itu besar banget ya. Jadi tidak ada yang namanya itu kecil atau sempit atau kayak kamar kamar-kamar kecil gitu ya, atau kamar-kamar pembantu gitu. Bukan sama sekali. Ini kamarnya besar, dan ini adalah ukuran ideal untuk kamar model single. Apalagi kamarnya veteran ini itu ya nggak terlalu banyak perabot ya, jadi bisa dikatakan ini cukup luas untuk aktivitas di area kamar ini. Jadi seperti itu. Biasanya kalau kamar itu selain tempat tidur yang agak besar ya, ini kamarnya tempat tidurnya cuma model single aja ini ya, dan bertingkat ya. Nah biasanya kalau kamar tidur modelnya yang double gitu ya, yang 2x2 meter ya. Nah kalau ini mungkin kamar ini memiliki tempat tidur ini nggak nyampe 2 meter untuk lebarnya, tetapi panjangnya pasti 2 meter panjangnya. Ini lebarnya ini kurang lebih 90 atau 120 cm. Jadi masih banyak space lain untuk menaruh perabot-perabot ya, seperti lemari sepatunya. Kita sering lihat ya di kontennya The Onsu, itu sepatunya veteran banyak banget ya. Ini masih di kamarnya dia, belum di ruangan lain. Dan ada tempat mainannya dia, ada buku-buku serta meja belajar dan lemari pakaian. Nah ini lemari pakaian ini aja dia ukurannya segini ya, nggak terlalu besar. Nah ini otomatis akan mempengaruhi bagian space lain ya, akan lebih luas ya. Nah ini mungkin cuman lemari isinya mungkin masih pakaian biasa ya, pakaian rumah ya. Belum kita lihat di ruangan lain. Gua pernah lihat di kontennya The Onsu itu, dia memiliki ruangan khusus pakaian-pakaian untuk show-nya veteran ya. Itu gede banget ruangan pakaiannya. Nah jadi kalau di analisa secara mebelnya itu masih sedikit di dalam kamar ini gitu, sehingga membuat kamar ini space-nya ya lumayan lah untuk seorang veteran beraktivitas di sini ya gitu. Jadi apa yang sempit itu dari mana gitu loh. Dan gua akan coba untuk mempercantik kamarnya veteran ini dengan memberikan beberapa sentuhan-sentuhan yang beda ya dari yang sekarang. Cuma nggak semuanya gua ubah, hanya sebagian aja, dan akan terlihat seperti ini setelah didesain. Nah simple aja kan, kayak meja belajar gua ubah. Itu kan terlalu klasik ya meja belajarnya veteran ya. Untuk veteran sih bagusnya dia agak sedikit anak muda, sedikit remaja gitu ya, teenagers gitu ya. Bagusnya dia modelnya agak minimalis, dikombinasikan dengan warna kuning dan hitam. Kenapa gua pilih warna kuning dan hitam? Karena gua pernah lihat juga di kontennya The Onsu, si veteran ini suka warna-warna yang gold gini ya, kuning gold gini ya, dipadukan dengan warna hitam. Makanya kalau kalian perhatikan jendelanya dia itu, tirainya itu agak warna kuning gitu, dan mebelnya hampir semua berwarna hitam. Nah seperti yang tadi gua jelaskan, kalau si veteran itu suka warna-warna seperti ini, makanya untuk kamarnya gua juga kombinasikan dengan warna-warna kuning dan hitam seperti itu. Dan ini meja belajarnya ya, modelnya seperti ini, tidak terlalu banyak bentuk, minimalis kotak-kotak aja. Kita samakan juga kursinya, dibikin agak modern ya. Kombinasinya harus sesuai dengan mebelnya, warnanya putih. Dan kita juga bisa lihat di bagian ini, di bagian tempat tidurnya, di bawah sini kan kosong ya, jadi gua kasih sofa L seperti ini. Itu gunanya untuk mungkin kalau ada temennya veteran atau keluarga, saudara, adiknya, atau ayah Ruben atau Bunda Sarwenda ingin
main-main ke kamarnya, mungkin kalau mau ngobrol, mau bicara, atau mau sekedar santai juga bisa di bagian bawah sini untuk duduk-duduk sambil bicara, ngobrol, atau sampai minum gitu ya, sambil nyemil gitu ya. Sehingga area bawah sini dibikin kursi untuk santai seperti itu. Bagian ranjang atas nggak gua ubah apa-apa, mungkin tangganya aja diubah jadi warnanya diganti ya, warna kuning. Kemudian kita menuju ke ini lemari sepatu dan barang-barang mainan dan buku-bukunya Onyo. Itu tidak ada yang diganti terlalu banyak juga, soalnya udah cukup bagus ya ini lemarinya ya. Paling pintunya aja diganti warnanya warna kuning, tangganya juga yang hitam diganti warna kuning seperti itu. Nah, tangga ini kalau kalian perhatikan unik ya, kenapa ada lemari punya tangga seperti ini. Sebenarnya tangga ini konsepnya itu diambil dari perpustakaan, lemarinya perpustakaan ya. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian ke perpustakaan yang memiliki lemari-lemari tinggi, itu dia memiliki tangga seperti ini untuk mengambil buku-buku yang berada di bagian lemari bagian atas seperti itu. Dan ini bisa digeser-geser ya ke kanan ke kiri gitu ya, sehingga kalau kita ingin mengambil barang di bagian yang atas sini itu nggak akan susah lagi, tangganya sudah ada nempel di mebelnya. Jadi seperti itu, cukup unik ya lemarinya ya. Gua suka banget lemari seperti ini karena gua sering mendesain mebel yang tinggi-tinggi gitu. Itu biasanya tangganya nggak nyatu dengan lemari, jadi pemilik pemilik lemari itu harus membeli lagi tangga tambahan agar dia bisa mengambil barang-barang yang di bagian atas sini gitu. Dan fungsinya lemari-lemari di atas sini kenapa dibikin mentok sampai plafon, itu untuk membuat bagian-bagian atas sini tuh lebih rapi. Coba kalian bayangkan ya, kalau misalnya ini tidak ada pintu-pintunya, tidak ada lemari, ini kardus semua, koper-koper semua berantakan di bagian atas ini, itu kan kurang bagus ya dilihat. Oleh karena itu sekarang banyak sekali model-model lemari yang dibikin mentok sampai plafon, sehingga bagian atas ini bisa difungsikan lebih baik lagi ya, dan terlihat lebih rapi ya bagian atas topnya ini ya. Lemari pakaian atau lemari barang juga bisa ditambahin sampai atas. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke lemari terakhirnya, ini lemari pakaian. Itu tidak ada yang diubah apa-apa, cuman gua tambahin aja sampai mentok sampai plafon. Sambungannya ya, itu juga gunanya untuk taruh barang-barang di atas biar lebih rapi. Gua kasih pintu warna kuning, kemudian tirai tidak ada yang diganti, dan lantainya diganti dengan vinil ya, vinil diganti supaya lebih matching aja dengan mebel-mebelnya dan terkesan lebih homey ya, lebih enak aja. Kalau gua sih terus terang seneng ya kalau lantai itu kayak kayu-kayu gitu ya, kesannya kayak gimana gitu ya, kayak betah gitu di dalam gitu ya. Dan di bagian dinding sini gua kasih wallpaper besar, itu ada matahari terbit ya, ada kota juga. Jadi lebih laki gitu ya. Terlihat lebih laki ya kalau kita kasih kota-kota, wallpaper kota-kota seperti itu, ada matahari gitu ya bersinar, terbit sini, matahari terbit di kota gitu ya. Nah, itu menandakan semangatnya Onyo gitu loh, dia anak kecil muda yang pintar, yang hebat, dia akan bersinar terbit seperti matahari yang akan menyinari dunia. Widih, luar biasa memang Onyo ya. Jadi seperti ini renovasinya, desainnya yang gua buat untuk kamarnya Onyo. Dan ini kamar ini sebenarnya bukan Ayah Ruben yang suruh gua bikin ya, enggak, ini inisiatif gua sendiri untuk membuat kamarnya Betran ini terlihat lebih baik lagi, serta untuk memberikan sedikit komentar atau tambahan gitu ya mengenai ukuran kamarnya Betran itu, yang katanya sempit itu ternyata tidak benar. Ukurannya cukup besar, kita bisa lihat di sini ya.
Ini analisa gua secara arsitektural ya, secara pandangan mata, menghitung dari mebel yang ada di dalam lemari sini. Jadi ketemu angka seperti itu. Kok bisa? Ya bisa, karena arsitek itu punya ilmu seperti itu ya. Seorang arsitek itu bila memandang sebuah bangunan, dia bisa memperkirakan ukuran berapa. Seperti itu. Sama kayak dokter. Dokter juga gitu kan, tanpa memeriksa, dia bisa tahu gejala-gejala seperti ini artinya sakit apa. Nah, demikian juga dengan arsitek. Bila kita melihat sebuah bangunan, kita bisa lihat perbandingannya, kita bisa lihat proporsinya, semuanya, ukurannya, kira-kira akan berapa keluarnya, itu kita bisa untuk memperkirakan gitu. Dan tidak akan lepas. Sekiranya lepas paling cuma selisih berapa senti atau berapa mili lah, seperti itu. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Jadi kalian jangan bully lagi ya kamarnya Betran, kamarnya cukup besar kok. Dan ya tidak ada yang aneh ya di kamarnya, cukup bagus sesuai dengan kebutuhannya. Dan gua suka dengan konsep ini, lemari ini ya, keren banget nih lemari barangnya Betran ini. Oke Bray, demikian video gua kali ini. Gua tidak perpanjang video gua, kita akan berjumpa lagi di video Ejra Design lainnya. Bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, serta memberi komentar gitu ya. Mungkin kalian bisa memberi komentar mungkin untuk the next videonya gitu, mungkin mau kamarnya Tania, Talia, atau kamarnya Bunda, kamarnya Ruben, atau kamarnya siapapun, artis-artis atau siapa gitu ya yang kalian ingin gua analisa, gua desain ulang gitu, silahkan taruh aja di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama menganalisa ya dan mengetahui konsep-konsep dari ruangan-ruangan tersebut. Oke Bray, sampai berjumpa di video Ejra Design lainnya. Gua pamit, dadah, let's go, gogoles, dah.